Di situasi seperti ini, yakin si kecil tetap terlindungi setelah beraktivitas? Baru, Sweetsal Hair and Body Antibakterial. Formulanya lembut melindungi hingga 99,9% dari kuman. Sweetsal, terpercaya lindungi si kecil. Halo Ayah Bunda, selamat datang di kuliah WhatsApp yang diselenggarakan oleh Sweetsal 1000 Hari Pertama Si Kecil bersama Rumah Dandelion. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dan stimulasi anak usia 0-3 tahun bersama saya, Orisa Anggita Rinjani, psikolog pendidikan Rumah Dandelion. Apa itu perkembangan anak? Perkembangan berbeda dari pertumbuhan. Bila pertumbuhan mengacu pada pertambahan ukuran, seperti berat dan tinggi badan, perkembangan lebih bersifat kualitatif. Perubahan yang terjadi di mana anak menjadi semakin mampu untuk melakukan hal-hal yang lebih kompleks seiring bertambahnya usia. Ini adalah beberapa prinsip perkembangan anak yang dikemukakan oleh National Association for the Education of Young Children. Semua aspek perkembangan itu penting sehingga perlu distimulasi. Aspek perkembangan pun saling berhubungan. Misalnya, kemampuan motorik kasar anak akan mendukung dirinya untuk mengeksplorasi lingkungan sehingga pemahaman tentang dunianya pun bertambah. Perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor bawaan dan juga lingkungan. Dengan cara bermain, anak akan mengembangkan berbagai keterampilan dirinya dan juga dengan cara yang menyenangkan. Jadi ayah bunda, di 1000 hari pertama si kecil, banyak-banyaklah manfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk bermain bersama si kecil ya. Meski ada tahap perkembangan secara umum, tetap perlu diingat bahwa ada perbedaan individual. Setiap anak akan berkembang dengan kecepatan dan polanya masing-masing. Sangat mungkin ada anak yang bisa berjalan lebih dulu, ada pula yang bisa berbicara lebih dulu. Semua ini adalah wajar selama masih masuk ke dalam periode belajar. Tantangan dan kesempatan untuk berlatih akan semakin meningkatkan perkembangan dan proses belajar si kecil. Misalnya, awalnya dia hanya bisa menggenggam kerincingan, kemudian mulai memasukkan benda dari wadah ke wadah, kemudian mulai bisa menggunakan kedua jari jemarinya untuk menjemput benda-benda kecil, baru kemudian nanti belajar untuk menulis dan menggunting. Anak adalah pembelajar yang aktif, terus membangun makna dari interaksi dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Ada dorongan dari natural dari diri anak untuk mencari tahu apa sih yang ada di sekitarnya. Pengalaman anak akan menentukan motivasi dan sikap belajar terhadap proses belajar itu sendiri. Sehingga kita usahakan agar pengalaman di awal kehidupannya ini menyenangkan ya ayah bunda. Teknologi dan media merupakan alat belajar yang bermanfaat bila digunakan secara tepat. Ada pembatasan durasi, ada pendampingan dari orang tua, dan digunakan untuk membuat interaksi sosial dengan lingkungan selain keluarga. Ada sebuah quote dari Peter Cohen, "There is no one giant step that does it, it's a lot of little steps." Perkembangan terjadi sedikit demi sedikit, milestones demi milestones secara bertahap. Kita akan masuk dalam pembahasan setiap aspek perkembangan. Yang pertama adalah motorik kasar, berkaitan dengan gerakan tubuh yang melibatkan penggunaan otot-otot besar. Bila motorik kasar anak baik, anak akan lebih mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mengembangkan keterampilan olahraga, mengembangkan postur yang baik, dan mendukung kegiatan yang menuntut duduk lama, seperti menulis, dan juga bisa bergerak dengan lebih seimbang, luas, dan dengan kendali yang baik. Berikut ini adalah tahap perkembangan motorik kasar dari usia 0-3 tahun. Beberapa indikator yang menjadi tonggak motorik kasar adalah di usia 3 bulan diharapkan si kecil sudah mampu untuk mengangkat kepalanya ketika diposisikan tengkurap. Di usia 6 bulan mampu berguling baik dari posisi tengkurap ke telentang ataupun sebaliknya. Di usia 9 bulan sudah bisa duduk tanpa bantuan atau sandaran. Di usia 12 bulan sudah dapat berdiri sendiri selama beberapa detik. Di usia 18 bulan sudah mampu berjalan dengan baik. Di usia 24 bulan sudah mampu berlari. Dan di usia 3 tahun sudah mampu melompat 2 kaki ke depan dan belakang. Ini adalah beberapa permainan yang bisa ayah bunda lakukan bersama si kecil untuk menstimulasi motorik kasarnya. Ayah bunda bisa memasang halalintar di rumah dengan hanya menggunakan bantal-bantal. Dijajarkan, kemudian minta anak untuk berjalan di atasnya.
Jika anak belum bisa berjalan, tidak apa, anak juga bisa merangkak di atasnya. Lihat bagaimana ia mampu untuk menjaga keseimbangannya berjalan di permukaan yang tidak rata. Selain itu, halang rintang juga bisa dibuat terowongan dengan menggunakan meja yang ditutupi dengan selimut. Permainan yang lain adalah menirukan gerak hewan. Minta anak untuk melompat seperti kodok atau kanguru, mengepakkan sayap seperti kupu-kupu, berjalan seperti beruang, dan sebagainya. Aspek perkembangan yang kedua adalah motorik halus, berkaitan dengan penggunaan otot-otot kecil di tangan dan juga koordinasi mata tangan. Kemampuan motorik halus diperlukan untuk melakukan manipulasi objek dan mengerjakan hal-hal yang menuntut kelincahan jemari, seperti membuka tutup botol, mengancingkan baju, menuang susu, atau menulis. Ketika motorik halus anak baik, maka pemilihan kegiatan bermain akan menjadi lebih banyak dan kemandirian pun berkembang. Berikut ini adalah tahap perkembangan motorik halus dari usia 0 sampai 3 tahun. Kurang lebih di usia 0 sampai 3 bulan, anak belajar untuk mengikuti cahaya atau gerakan benda dan belajar menggapai benda walaupun masih seringkali gagal. Di usia 3 sampai 6 bulan, anak semakin bisa untuk meraih benda-benda di sekitarnya dan juga mulai memanipulasi benda, digoyangkan, dipindah tangankan, diputar, dipencet, dan sebagainya. Usia 6 sampai 9 bulan, anak belajar untuk makan biskuit sendiri. Dan diharapkan di usia 9 sampai 12 bulan, ia juga sudah bisa untuk terampil menjemput benda-benda kecil menggunakan ibu jari dan telunjuknya. Di usia 12 sampai 18 bulan, anak diharapkan mampu menumpuk 2 balok yang nantinya seiring pertambahan usia akan meningkat menjadi 4, 6, dan sebagainya. Di usia 18 sampai 24 bulan, diharapkan anak sudah bisa untuk menyendok dan menyuap makanan sendiri tanpa terlalu banyak tumpah. Dan di usia 2-3 tahun, diharapkan sudah bisa membuat garis lurus, vertikal maupun horizontal, juga bentuk lingkaran, serta bisa mulai untuk belajar menggunting meski tanpa pola. Stimulasi motorik halus yang bisa ayah bunda lakukan di 1000 hari pertama si kecil variasinya sangat banyak. Ini adalah beberapa contoh saja. Misalnya, memindahkan benda dari wadah ke wadah. Sangat banyak variasinya. Mulai dari yang mangkok besar, kemudian bisa gelas yang lubangnya lebih kecil, kemudian botol yang lingkarannya lebih kecil lagi. Itu pun bisa menggunakan tangan, menggunakan capitan, atau menggunakan sendok. Sehingga anak semakin tertantang untuk mengembangkan keterampilannya secara bertahap. Anak juga bisa diajak main masak-masakan atau ikut beneran masak di dapur bersama ayah bunda. Ketika memasak, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mengatur kekuatan ototnya seperti mengaduk, mengulek, atau mengelupas kulit telur. Memotong dan menuang juga merupakan latihan motorik halus yang baik. Aspek perkembangan yang ketiga adalah personal sosial, berkaitan dengan kemampuan anak untuk bersikap dan berperilaku sesuai tuntutan lingkungannya. Jika kemampuan personal sosial anak baik, maka anak akan lebih mampu untuk mengelola emosi, mengelola perilakunya untuk mencapai tujuan, bisa memahami situasi sosial yang terjadi. Harus apa sih ketika misalnya ada air yang tumpah, atau ketika hujan turun perlu mengambil apa, dan sebagainya. Ketika personal sosialnya baik, anak juga akan mampu membangun hubungan sosial yang positif dengan teman dan orang dewasa. Interaksi di 1000 hari pertama kehidupannya akan memiliki dampak jangka panjang hingga anak dewasa. Anak juga akan lebih mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, serta lebih mampu untuk menghadapi konflik dan tantangan yang ditemuinya. Ini adalah tahap perkembangan personal sosial dari usia 0 sampai 3 tahun. Diharapkan di usia 3 bulan, anak sudah mulai berekspresi, mulai tersenyum dan membalas senyuman. Di usia 3 sampai 6 bulan, sudah lebih mengenal ayah dan ibunya, dapat tersenyum, tertawa, bisa diajak bercanda. Di usia 6 sampai 9 bulan, wajar ya ayah bunda bila ayah bunda melihat anak menjadi cemas terhadap orang asing. Ini adalah tahap perkembangan yang wajar. Di usia 9 sampai 12 bulan, anak menjadi lebih tanggap terhadap persetujuan dan tidak persetujuan dari sekitarnya. Mereka mulai mengenali ketika kita bilang stop atau ketika bilang tidak,
Apa sih yang harus dilakukan? Kemudian di usia ini biasanya juga anak mulai menggunakan isyarat tubuh seperti menunjuk, menggeleng, mengulurkan tangan untuk minta digendong. Di usia 12 sampai 18 bulan, anak biasanya sudah lebih berkemauan, sudah bisa menolak ketika tidak suka melakukan sesuatu. Tapi juga di sisi lain mulai lebih berani mengeksplorasi lingkungan tanpa harus ada mama papa di sebelahnya gitu ya. Jadi ayah bunda bisa melihat dari agak sedikit jarak jauh saja, dia sudah lebih percaya diri. Di usia 18 sampai 24 bulan, di sini anak sudah semakin senang untuk menunjukkan kalau bisa melakukan sesuatu. Suka kalau kita tepuk tangan gitu ya. Kemudian di sisi lain, tapi juga masih egosentris. Ini juga hal yang masih wajar jika misalnya anak masih sulit berbagi. Di usia 2 sampai 3 tahun, anak mulai senang untuk bermain pura-pura, berimajinasi, kemudian mulai lebih paham tentang konsep kepemilikan, mana barang punyaku, mana punya orang lain gitu ya. Dan juga biasanya di masa-masa ini sudah lebih mandiri untuk melakukan hal-hal urusan rumah tangga dan juga sudah mulai tahap toilet training. Ini adalah contoh permainan stimulasi yang bisa dilakukan di rumah untuk mengasah kemampuan personal sosialnya. Misalnya bermain cermin, ayah bunda bisa mengajak untuk membuat berbagai macam ekspresi, dari ekspresi senang, sedih, kesal, terkejut. Anak yang mampu mengenali emosinya nantinya akan lebih mampu untuk mengelola dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Ayah bunda juga bisa mengajak si kecil untuk bermain peran menjadi dokter-dokteran, atau bermain peran menjadi penjual dan pembeli. Jika anak juga masih belum bisa mengambil peran tertentu, bisa bermain pura-pura saja, misalnya bermain telepon dengan menggunakan alat lain, gitu ya. Atau misalnya bermain drum dengan menggunakan panci. Bermain pura-pura seperti ini juga bisa mendukung kemampuan personal sosialnya. Kita masuk ke aspek perkembangan yang keempat, yaitu bahasa. Bahasa terdiri dari dua aspek lagi. Yang pertama adalah bahasa reseptif, terkait dengan pemahaman anak terhadap kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Yang kedua adalah bahasa ekspresif, seberapa banyak kata-kata yang bisa diucapkan oleh anak. Bahasa reseptif berkembang lebih dulu daripada bahasa ekspresifnya. Jadi misalnya kita bilang, wah ruangannya gelap ya, yuk nyalain lampu. Lalu anak melihat ke arah lampu di atas atau ke arah tombol lampu. Berarti anak sudah memahami apa arti lampu meskipun ia belum bisa mengucapkan lampu. Kemampuan bahasa sangat penting untuk mendukung komunikasi dan interaksi anak dengan orang lain. Kemampuan bahasa yang terlambat dikhawatirkan memunculkan masalah emosi dan perilaku karena anak sulit mengutarakan apa yang ia inginkan dan butuhkan. Ini adalah tahap perkembangan bahasa dari usia 0 sampai 3 tahun. Diharapkan di usia 3 bulan, anak mulai membuat suara-suara vokal, u, a, kemudian di 6 bulan mulai mengeluarkan suara vokal dan konsonan, ma, ba, pa. Di usia 9 bulan mulai menyebut suku kata berulang, mama, da. Di usia 12 bulan menyebut papa atau mama secara spesifik. Di usia 18 bulan, perbendaharaan katanya diusahakan sudah mencapai 10 kata selain panggilan terhadap orang tua. Dan juga anak bisa memahami instruksi lisan sederhana. Misalnya, tolong ambil gelasnya. Kemudian di usia 24 bulan atau 2 tahun, diharapkan anak mulai mengombinasikan dua kata. Berbicara misalnya mau pergi atau enggak mau. Kemudian di usia 2-3 tahun, ini adalah masa-masa lonjakan kosakata. Anak juga bisa bicara kombinasi 3-4 kata dan juga mulai ikut bernyanyi lagu anak-anak sederhana. Ini adalah contoh permainan stimulasi bahasa. Di 1000 hari pertama kehidupan, bahkan sebenarnya sejak di dalam kandungan, anak sudah bisa dibacakan buku. Semakin sering dan menjadi rutinitas harian, semakin kaya kosakata yang anak miliki. Kemudian orang tua juga bisa menarasikan berbagai hal yang ada di sekitar anak. Ketika anak makan, ketika anak mandi, ketika sedang berjalan-jalan di luar rumah. Narasikan apa yang dia lihat, dia dengar, sehingga semakin kaya lagi pemahamannya terhadap lingkungan.
Ini adalah tahap perkembangan kognitif dari 0 sampai 3 tahun. Diharapkan di 3 bulan pertama, anak sudah memiliki ketertarikan terhadap dunianya, mengamati orang maupun benda-benda yang ada di sekitarnya. Usia 3 sampai 6 bulan, mereka sudah lebih mampu mengeksplorasi benda-benda, mengenal ciri-ciri benda dengan menggunakan tangan maupun mulutnya. Jadi wajar ya ayah bunda bila si kecil memasukkan benda-benda ke mulut. Pastikan saja kebersihan dan keamanannya. Di usia 6 sampai 9 bulan, biasanya anak mulai mencari benda-benda yang terjatuh dan coba meniru perilaku seperti tepuk tangan, geleng-geleng, salim, dada, dan sebagainya. Usia 9 sampai 12 bulan, anak diharapkan sudah mengembangkan permanensi objek, yaitu benda yang tidak terlihat masih tetap ada loh, bukannya hilang. Jadi dia mulai aktif mencari, termasuk mencari kemana ayah dan bunda jika tidak terlihat di hadapannya. Di usia 12 sampai 18 bulan, diharapkan anak sudah bisa menunjuk minimal satu bagian tubuhnya. Kemudian di 18 sampai 24 bulan, sudah bisa menyebut minimal satu anggota tubuhnya, juga mengenali benda yang sama dan berbeda, sehingga mulai bisa mencocokkan dan mengelompokkan. Di usia 2 sampai 3 tahun, diharapkan sudah bisa menyebut minimal 6 anggota tubuh, mengenal 3 bentuk dan warna, serta menyusun puzzle 3 sampai 4 keping. Ini adalah contoh permainan untuk stimulasi kognitif si kecil. Ayah bunda bisa mengajak bermain I Spy atau teropong-teropong mencari benda-benda berdasarkan ciri-cirinya. Misalnya, ayah melihat benda yang bentuknya bulat dan bisa kita pakai untuk alas makan. Atau bunda melihat benda yang bentuknya bulat berwarna merah bisa ditendang. Nah, seperti itu si kecil akan semakin mengembangkan pemahamannya terhadap dunia sekitarnya. Ayah bunda juga bisa mengajak si kecil untuk bermain sorting atau mengelompokkan benda, mulai dari yang ukurannya sama, atau warnanya, atau bentuknya, atau kategori tertentu. Misalnya hewan yang bisa terbang dan yang tidak, benda yang bisa mengapung atau tenggelam, dan sebagainya. Terakhir, yuk ayah bunda kita rayakan setiap perkembangan kemajuan yang si kecil tunjukkan, milestones demi milestones. Di 1000 hari pertama kehidupan, sekali lagi stimulasi dari ayah bunda, asah, asih, asuh yang ayah bunda lakukan akan berdampak jangka panjang dan mengoptimalkan tumbuh kembangnya hingga dewasa. Sekian kuap dari saya hari ini, semoga bermanfaat ya ayah dan bunda.